Oke, ini adalah video lanjutan dari yang langkah-langkah metode simplex yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini bagian yang ketiga, part contoh. Sebelumnya saya menyebutkan bahwa akan memperagakan langsung via Microsoft Word, tapi karena ternyata lebih sulit menggunakan Microsoft Word dan ada beberapa peragaan yang harusnya nanti bisa muncul beberapa penekanan poin-poin utamanya, jadi akhirnya harus saya pindahkan ke Microsoft PowerPoint lagi, dan itu yang membuat pembuatan rekaman ini jadi agak lama karena memang ada beberapa komponen dan animasi yang akhirnya membuat video ini agak terdelay beberapa waktu. Mohon maaf atas keterlambatannya. Mari kita mengingat sedikit tentang langkah-langkah metode simplex yang sudah saya jelaskan di part kedua, yaitu yang pertama adalah menyiapkan tabel awal. Masih ingat ya, menyiapkan tabel awal itu mengisikan komponen-komponennya ke dalam tabel. Jadi mengisikan komponen-komponen dari bentuk kanonik seperti ini ke dalam tabel simplexnya. Nah, selanjutnya kita akan menguji keoptimuman. Nah, ini juga saya harus mengulang bahwa kalau kemarin di video kedua itu ada pernyataan di mana tableau sudah optimum jika Z sama dengan 0. Ini harus saya tekankan bahwa ini sudah diralat ya. Dia bukan ketika sama dengan 0. Jadi ketika Z-nya sudah optimum, dan kriteria optimum itu ada beberapa jenis. Jadi tergantung apakah kasusnya itu maksimum atau minimum, nanti kriterianya berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya memperbaiki tabel. Nah, memperbaiki tabel ini kita harus melakukan beberapa hal. Mulai dari yang pertama adalah memilih kolom kunci dulu. Jadi perlu diingat yang dipilih adalah kolom kunci terlebih dahulu. Baru kemudian selanjutnya memilih baris kunci. Jadi ada kolom, ada baris. Ingat ya, kolom itu yang vertikal, baris itu yang horizontal. Nah, kolom ini ditentukan dengan melihat nilai dari ZJ min CJ yang terkecil. Sedangkan untuk memilih baris kunci kita melihat RI yang terkecil. Nanti akan kita peragakan di contoh. Selanjutnya, kalau kolom kunci dan baris kunci sudah terpilih, kita akan menentukan, oh ini elemen kuncinya. Elemen kunci ini akan dijadikan sebagai satu utama. Jadi elemen kunci itu nilainya akan kita ubah menjadi satu. Satu utama, masih ingat ya kalau di aljabar linier, satu utama itu adalah angka 1, di mana angka lain yang ada di kolom tersebut nilainya 0. Jadi hanya dia yang bernilai 1, sedangkan angka lain yang ada di kolom tersebut dia diubah menjadi 0. Mengubahnya via apa? Mengubahnya via operasi baris elementer. Jadi ada aturannya gitu ya. Kemudian kita akan memilih peubah yang nanti akan menjadi basis, dan juga memilih basis mana lama yang harus keluar atau diganti dengan basis yang baru. Nah, semua operasi yang kita lakukan ini menggunakan prinsip operasi baris elementer. Jadi perlu mengingat bagaimana caranya melakukan operasi baris elementer. Kita ke contoh ya. Perhatikan contoh ini saya ambil dari bukunya Pak Mariono 4.1. Kasusnya adalah kasus maksimum. Jadi tentukan nilai X dan Y yang memenuhi kendala bla bla bla. Ini mohon maaf mestinya ada kekurangan ya, harusnya lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan 0, dan memaksimumkan fungsi tujuannya F sama dengan 3X plus 20Y ya. Jadi kendalanya ada 3, kemudian ini kendala tak 0, dan kasusnya adalah memaksimumkan. Jadi kasus maksimum untuk yang pertama ini kita belajar dulu kasus-kasus yang maksimum. Jadi kalau nanti kasusnya itu tipenya adalah minimum, nanti cara pengerjaannya agak sedikit berbeda. Jadi Anda kalau latihan untuk yang hari ini, kita latihan yang contoh-contoh kasus yang maksimum dulu. Lebih khusus lagi adalah kasus maksimum baku, di mana maksimum baku itu artinya adalah kasusnya maksimum ini seperti ini, dan kendalanya semua terdiri atas kendala kurang dari sama dengan gitu, kurang dari sama dengan. Jadi yang kita tangani kendala kurang dari sama dengan dulu. Nanti untuk kendala yang lebih dari itu ada tambahan syaratnya. Nanti kita belajar di pertemuan yang besok ya. Oke.
Kita ubah ke bentuk kanonik dulu. Yang pertama, mencari X, Y, RST. Ini RST-nya tambahan dari variabel semuanya ya, atau variabel select-nya. Nah, di sini ini ingat, karena kendalanya kurang dari, berarti harus kita tambahkan sesuatu supaya dia menjadi tandanya berubah menjadi persamaan. Kalau kendala tak negatif, tetap. Kemudian fungsi tujuan juga diganti dengan penambahan variabel semu atau variabel select-nya ini dengan koefisiennya adalah 0, 0, 0 semuanya ya. Oke, selanjutnya, nah ini tableau awalnya seperti ini. Jadi kalau dari bentuk yang tadi, setelah kita masukkan ke tableau awal, kira-kira bentuknya seperti ini. Perhatikan, semua variabel yang bekerja ada di atas ini, X, Y, RST. Kemudian CJ kita ambilkan dari fungsi tujuan, koefisien fungsi tujuan. Kemudian di dalam sini ada 3 kendala, ya kan? Tadi kan ada 3 baris kendala ini kan. Kita masukkan sesuai nilainya. Nah, kita masukkan di baris pertama karena variabel select-nya adalah R, berarti R-nya bernilai 1, S dan T-nya bernilai 0. Selanjutnya, di baris kedua karena tidak ada R, adanya adalah variabel semu S, berarti R-nya 0, S-nya 1, T-nya 0. Begitu juga di baris ketiga. Selanjutnya, variabel yang duduk di basis ini, variabel yang duduk di basis adalah variabel yang memiliki satu utama. Variabel yang duduk di basis adalah variabel yang memiliki satu utama. Nah, dari tabel ini atau dari konten yang ada di dalam sini, ini kemarin kita menyebutnya koefisien teknis. Koefisien teknis di sini ini yang memiliki satu utama adalah ini. Di baris pertama, di baris pertama ada satu utama yang dimiliki oleh R. Jadi R duduk di sini. Kenapa ini disebut satu utama pada saat ini? Karena di kolom ini 3 ini hanya dia yang bernilai 1 dan lainnya di kolom tersebut bernilai 0. Maka ini kita sebut satu utama. Sedangkan di kolom ini ada satu utama yang terletak di baris kedua, 0, 1, 0. Jadi satu utama, kolom lain nilainya adalah 0. Berarti di sini S ini akan menduduki basis di sebelah sini. Sedangkan di baris terakhir kita punya basis T karena memang di sini T memiliki satu utama di baris ketiga. Jadi bisa dilihat dalam satu kolom ini nilainya ini adalah 0, 0, sedangkan dia hanya satu utama di sini. Nah, ini kita sebut sebagai variabel basis. Jadi setiap yang duduk di sini, setiap yang duduk di variabel basis ini, dia adalah variabel yang harusnya ketika kita lihat ke kanan dia memiliki satu utama, gitu ya. Memiliki satu utama. Terus kita menentukan juga ZJ. ZJ itu adalah hasil kali dari C I bar. Ini kita kalikan ke setiap koefisien teknis yang ada di sini dan kita jumlahkan ke bawah. Nah, karena di sini kan 0 semua ya, 0 kali 0 tetap 0 semua kan. Jadi di tableau awal semua ZJ pasti nilainya adalah 0. Sehingga kolom ZJ min CJ akan bernilai 0 dikurangi 32, 0 dikurangi 20, 0 dikurangi 0 dan seterusnya diperoleh hasil ini. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa totalnya adalah di sini ini ZJ-nya masih bernilai 0. Jadi ZJ-nya masih bernilai 0, sama ini 0 dikalikan 600 tetap 0, 0 dikalikan 530 tetap 0, 0 kalikan 240 tetap 0, berarti total ke bawah Z-nya adalah 0. Dah, RI nanti akan saya bahas untuk yang RI. Selanjutnya, seperti iterasi yang tadi saya sampaikan, yang pertama setelah menyusun tableau, kita harus melihat apakah tabelnya ini sudah optimum atau belum. Jadi untuk menentukan apakah tablonya sudah optimum atau belum, kita pakai patokan ini. Ini yang sedang ada di kotak ini adalah patokan untuk kasus yang maksimum. Jadi kalau kasusnya maksimum, ketentuannya dikatakan dia sudah optimum adalah jika semua nilai yang ada di baris ZJ min CJ itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini sudah maksimum bila bla 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 untuk semua J, artinya
ini kan artinya ini Z1 min C1, yang ini kan Z2 min C2, yang ini Z3 min C3 dan seterusnya. Nah, semua nilai yang ada di baris ini bernilai lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau masih ada yang bernilai negatif alias kurang dari 0, berarti dia belum optimum gitu. Ini kasus maksimum ya, jadi diingat-ingat untuk kasus maksimum tablo dikatakan sudah optimum atau sudah maksimum dalam kasus ini ya, jika ZC min CJ-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari kasus ini bisa dilihat ternyata masih ada dua nilai yang masih kurang dari 0, sehingga kita katakan tabel ini belum optimum atau belum maksimum karena kasusnya maksimum ya. Sehingga perlu dilakukan perbaikan. Perbaikannya seperti apa? Nah, kita masuk ke iterasi yang pertama atau perbaikan pertama. Nah, di perbaikan pertama perhatikan tabel awal ini. Saya ambil dari tabel yang barusan tadi itu ya. Kita akan ikuti step-step yang tadi itu, step-step perbaikan. Masih ingat ya, pertama kita akan memilih kolom kunci. Nah, memilih kolom kunci, kita menggunakan ketentuan ini, kunci yang pertama. Cara memilih kolom kunci adalah dengan memilih ZK min CK kurang dari 0 yang paling kecil. Ini loh. Jadi kalau ZK min CK, Bu, di mana Bu kolomnya ZK min CK? Ya ini sama aja gitu. Kenapa kok dipakai huruf yang berbeda, di sini J, di sini K? Karena memang kita sedang melihat unsurnya satu aja. Jadi kita menggunakan nama yang berbeda supaya nggak rancu dengan yang ini gitu. Tapi ya tetap sebenarnya Anda tinggal memilihnya dari ini. Kita akan memilih kolom yang memiliki nilai ZJ min CJ atau ZK min CK yang paling kecil. Nanti si XK, si variabel yang ada di kolom itu akan masuk menjadi basis. Nah, di soal ini bisa dilihat bahwa yang terkecil adalah min 32. Nah, jadi si ini adalah ZC min CJ terkecil, atau kalau di soal ini kan ZK min CK terkecil ya. Selanjutnya berarti ini akan kita pilih sebagai kolom kuncinya. Jadi setelah kita melihat, oh ini yang terkecil, berarti satu kolom yang di atas ini semuanya kita pilih menjadi kolom kunci. Berarti berdasarkan patokan yang ada di kiri ini ya, berarti si XK atau variabel yang ada di lurusnya kolom ini, dia nanti yang akan terpilih menjadi basis. Nah, dia ini nanti akan masuk menjadi basis. Jadi ini nanti akan masuk ke sini menjadi basis gitu. Nah, kalau menjadi basis, karena di sini ini ada 3 pilihan, ada RST, berarti kan kita harus menentukan X ini harus menggantikan yang mana, apakah menggantikan R, apakah menggantikan S, apa menggantikan T gitu. Nggak bisa dipilih sembarangan gitu, karena ternyata ada aturannya. Aturan untuk menggantikannya berarti kita harus milih mana yang menjadi baris kunci. Nah, selanjutnya kita pilih baris kunci. Baris kunci kita pakai ketentuan yang kedua. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk memilih baris kunci kita akan memilih RI yang terkecil. Jadi sekarang kita melihat ini. Nah, RI ditentukan dengan cara membagi BI, kolom BI ini ya, dengan angka yang tertera di kolom kunci. Jadi 600 dibagi 2, 300, 530 dibagi 4, 132 setengah. Selanjutnya 240 dibagi 2 sama dengan 120. Jadi caranya mendapatkan RI adalah membagi BI dengan nilai di kolom kunci. Makanya yang pertama tentukan kolom kunci dulu. Jadi kalau ujuk-ujuk langsung ke baris kunci nggak bisa ya. Kolom kunci dulu, karena untuk menentukan baris harus memerlukan kolom. Ini 300. Nah, kita pilih P dengan RP yang terkecil. Ini RI maksudnya cuman sama kayak tadi itu, mengganti huruf saja. Kita pilih RI yang terkecil. Nah, RI yang terkecil dalam soal ini adalah mana yang terkecil? Nah, ini. Sebelumnya saya kasih penekanan di bagian sini ini, saya kasih ungu. Kita memilih I sedemikian hingga AIK merupakan unsur kolom kunci yang positif.
Jadi di sini ini haruslah dia angka yang positif. Jadi kalau misalkan karena ini kebetulan semuanya kan 242 kan positif ya. Misalkan di sini ini 2 0 2. 0 kan bukan unsur kolom yang positif kan, maka jelas baris kedua nanti RI-nya nggak usah dihitung karena nggak bisa dipakai. Langsung disilang aja, kasih X gitu aja, atau di strip gitu aja boleh. Silang boleh, di strip boleh. Kalau misalkan sininya 0, kebetulan belum ada contoh kasusnya. Kalau misalkan 0. Kenapa? Karena patokannya di sini adalah harus unsur kolom kunci yang positif. Jadi di sini ini kalau di sini 0 otomatis di sini nanti tidak terdefinisi kan. Masa 530 dibagi 0 kan nggak bisa. Jadi kalau sudah terlihat sininya ini 0 langsung disilang aja. Wes nggak usah dipilih ini, nggak usah dilirik gitu. Tidak mungkin akan terpilih menjadi baris kunci. Intinya seperti itu ya. Atau kalau dia negatif juga kan bukan positif kan, berarti misal di sini ini isi kolomnya adalah 2 min 1 2. Maka yang bagian min 1 ini nanti di sini langsung disilang saja di RI. Nggak usah dihitung. 530 dibagi min 1 kan min 530. Nggak usah. Jadi kalau sudah kelihatan negatif langsung disilang saja. Nggak usah gitu, karena syaratnya adalah unsur kolom kunci yang positif. Jadi kalau enggak positif langsung dilewati aja, nggak usah dipertimbangkan menjadi baris kunci gitu ya. Oke, nanti kapan-kapan akan ketemu contohnya seperti ini. Di soal ini yang terkecil adalah 120. Karena sudah 120 berarti baris ini kan RI terkecil ya. Berarti baris ini semua satu baris ini adalah baris kunci gitu. Nah, karena dia terpilih menjadi baris kunci, berarti T ini sebagai X bar P ini ya. T ini dia adalah variabel yang terpilih untuk keluar dari basis. Jadi X ini nanti akan masuk ke sini menggantikan T gitu. Menggantikan T. Jadi T keluar aja udah. Jadi X nanti tempat ini nanti akan ditempati oleh X gitu. Sudah itu tok yang berubah. Yang bagian atas ini nanti tetap. Bukan berarti kemudian di sini tukar tempat X, T di sini gitu, enggak. Ya, ini tetap X nanti di sini, cuman dia sekarang menggantikan posisinya di sini. Kalau yang ini di variabel atas ini nanti dia tetap seperti ini sampai akhir, kedudukannya tetap X, Y, R, S, T ini tetap. Yang berubah-ubah adalah variabel basisnya gitu ya. Sekarang berarti X nanti akan masuk ke basis menggantikan T-nya gitu. Apa ini? Nah, selanjutnya tadi kan kita memilih elemen kunci. Elemen kunci adalah perpotongan antara baris dengan kolom kunci. Dari sini berarti kita bisa lihat angka 2 yang saya kasih bintang ini adalah si unsur kunci atau elemen kunci. Nantinya angka 2 ini akan diubah menjadi satu utama. Angka 2 ini nanti akan berubah menjadi satu utama. Kenapa? Karena nanti X akan duduk di basis di sini, berarti sini akan menjadi satu utama, dan angka lain yang ada di sini nanti akan harus diubah supaya menjadi 0. Jadi kayak gini nanti bentuknya. Kan T itu 001. Lah, nanti karena X ini menggantikan T, maka di sini nanti nilainya yang di bawahnya X harus berubah menjadi 001. Gimana caranya? Kita menggunakan OBE. Perhatikan. Nah, ini transformasi langsung saya jajar 2 seperti ini supaya Anda bisa langsung melihat perbedaannya ya. Pertama, nah, bisa dilihat akibat dari perubahan yang barusan tadi itu ya. X kan masuk ke basis. Nah, berarti kolom basis ketiga ini loh. Basis kan ada ini ya, 1, 2, 3. Basis ketiga kan T. Nah, kolom basis ketiga berarti kolomnya T ini nanti harus pindah ke kolom 1. Kalimat ini ya, nanti harus pindah ke kolom 1. Artinya 001 ini nanti akan berpindah ke sini. Jadi yang memiliki 001 sekarang bukan T lagi tapi X nanti. Sehingga nanti nilai T-nya ini akan berubah gitu. Jadi pada dalam tablo kedua kolom 1 harus berbentuk 001 gitu tadi, seperti yang saya omongin tadi.
Untuk itu diperlukan 3 operasi elementer yang dikerjakan serentak dengan sekali jalan tapi berurutan. Dimulai dengan baris kunci. Jadi keywordnya kita mulai dari baris kunci. Seperti tadi saya katakan, kita patokannya menggunakan si satu utama ini ya, pakai UBE. Nah, lihat ini T ya. Oke. T ini si basis ketiga ini ya, T nilainya 001. Nantinya 001 ini akan dipindahkan ke sini, atau nilai ini, nilai di 242 harus diubah menjadi 001. Nah, OBE-nya seperti ini yang ada di kanan. Kita akan mulai ini seperti ini, mulai dengan si baris kunci. Nah, baris kunci kan baris ketiga, berarti kita ngotak-atik baris ketiga dulu. Nah, supaya ini menjadi angka 1, berarti 2 ini supaya menjadi 1, berarti dia akan kita kalikan dengan setengah. Jadi setengah kali B3. Jadi B3 bar itu artinya baris ketiga yang baru adalah atau sama dengan setengah dari baris ketiga yang lama. Jadi kalau kita mengerjakan mengisinya per baris. Jadi setelah tablo awal ini ya, Anda bisa menyiapkan tablo kedua dengan isian di dalamnya sini ini masih kosong semua. Kosong belum ada isinya. Yang terisi variabel-variabel aja dulu. Kemudian sama ini CJ. Nah, ini kan X sudah di sini. Kenapa X sudah di sini? Karena sudah menggantikan posisinya T gitu kan ya. Setelah itu, kita akan mengisi mulai dari baris kunci. Nah, ini tadi. Jadi kita akan mengisi mulai dari baris ketiga. Ini baris ketiga yang baru akan diisikan di sini. Nah, isian di sini ini nilainya adalah setengah dari baris ketiga yang lama. Jadi baris ketiga lama ini kalikan setengah, taruh di sini. Jadi 2 kali setengah 1. Ini ya, 1 kali setengah setengah. 0 kali setengah 0. 0 kali 0 0. Kemudian 1 kali setengah setengah. Berarti baris ketiga beres gitu. Sudah, yang ada di dalam sini dulu aja, koefisien teknis dulu. Baris ketiga sudah beres. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah mengubah baris pertama dan baris kedua supaya elemen yang 2 dan 4 ini dia berubah menjadi 0 dan 0. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan si baris ketiga yang sudah baru ini tadi. Jadi yang dimanfaatkan adalah baris ketiga yang baru. Selalu memanfaatkan baris ketiga yang baru. Berarti saya mulai dari baris yang pertama kayak ini. Bu, boleh nggak mulai setelah baris ketiga terus baris kedua dulu? Boleh. Pokoknya startnya yang diopeni, sing diopeni gitu kan. yang dikerjakan ya baris ketiga dulu, setelah itu bebas. Kalau di contoh ini baris pertama dulu. Caranya supaya 2 ini menjadi 0 adalah, jadi baris ke-1 yang baru adalah baris ke-1 lama dikurangi 2 kali baris ketiga yang baru. Ingat, baris ketiga yang baru patokannya pakai ini. Berarti kita melihatnya dari sini. 2 dikurangi 2 kali 1. Jelas 0 kan? Nah, lainnya mengikuti. Ini 5 dikurangi 2 kali setengah. Berarti kan 2 kali setengah itu kan 1. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Taruh sini. Lagi 1 dikurangi 2 kali 0. 2 kali 0 tetap 0. 1 dikurangi 0 ya 1. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 0 tetap 0. Lagi 0 terakhir, ini 0 dikurangi 2 kali setengah. 2 kali setengah itu kan 1. Berarti 0 dikurangi 1 min 1. Nah, seperti itu ngitungnya. Sehingga untuk yang baris kedua caranya sama. Jadi bagaimana caranya supaya 4 ini menjadi 0? Ya karena ini sudah satu utama, berarti ya tinggal B2 bar atau B2 yang baru itu sama dengan B2 yang lama dikurangi 4 kali B3 yang baru. Jadi prinsipnya kita adalah yang pertama membuat baris kunci ini atau ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana membuat supaya unsur lain ini dia berubah menjadi 0. Gitu.
Seperti itu kira-kira. Nah, yang lainnya mengikuti. Jadi kolom-kolom isian di dalamnya sini ini ngikuti operasi ini gitu. Setelah sudah terisi semua, selanjutnya baru kita isikan baru kita isikan ZJ. Nah, ini ZJ itu apa? Sekali lagi, tadi ZJ adalah perkalian dari unsur yang ada di kiri ini dengan koefisien yang teknis di dalamnya sini ini. Nah, koefisien teknis. Jadi 32. Karena yang atas 00 berarti kan tinggal ambil yang ini aja. Nah, 32 kali 1, 32. 32 kali setengah 16, 32 kali 0, 0, 32 kali setengah 16. Gitu ya. Oke, terus mengisi BI. BI ini ngisinya bagaimana? BI-nya ngisinya ikut ini ya, ikut OBE. Jadi kalau tadi bisa dilanjutin kayak gini sama. Jadi ikut OBE. Tadi kan 600 ya. 600 ini misalkan baris pertama kan sama dengan baris pertama lama dikurangi 2 kali baris ketiga yang baru. Ini misalkan 600, ini baris ketiga yang baru tadi, baris ketiga yang baru kan setengah dari B3 yang lama. Berarti kan setengah dari 240 kan 120. Nah, terus mengisi B1 berarti 600 dikurangi 2 kali 120. Jadi 600 dikurangi 240, dapatnya adalah 360. Sama 530 juga gitu. Dia adalah 530, ini 530 dikurangi 4 kali B3 yang baru, 4 kali 120. Kalau dihitung 4 kali 120 itu nilainya berapa ya? 480. Jadi 530 dikurangi 480, sisanya adalah 50. Selanjutnya tinggal dihitung Z ini, Z yang terakhir total ini diperoleh dari sama perkalian antara ini kolom yang paling kiri dengan BI. Karena yang atas ini 0, ini juga 0, berarti tinggal 32 kali 120, ketemunya adalah 3840. Setelah sudah kita mengisi ZJ min CJ berarti 0 min ini 32 min 32 berarti 0, 16 min 20 min 4, 0 min 0, 0, 0 min 6, 0 min 0, 0, 16 min 0, 16. Jadi kita melihatnya dari ini, tabel yang paling atas ini bakal selalu tetap. Jadi ini, yang ini akan selalu tetap, 2 baris di paling ujung atas ini dia akan selalu tetap nilainya, nggak boleh diotak-atik gitu. Jadi ini nilainya seperti ini. Karena sudah terisi semua, berarti tablo kedua beres. Kita nggak perlu ngitung RI dulu sementara sebenarnya. Yang perlu kita kerjakan adalah mengecek keoptimuman dulu karena ini sudah komplit gitu. Sekali lagi ya, berarti kita cek keoptimumannya dulu. Ini yang harus diperhatikan, kalau ini sudah berganti menjadi X berarti sininya juga harus diganti ya. Ini yang sering lupa. Karena X ini koefisien ongkosnya adalah 32, jadi sininya ikut 32, nggak boleh tetap 0. Nanti kalau tetap 0 ya salah. Nah, kita uji keoptimuman. Ketika nguji keoptimuman, kita bisa melihat masih ada ZJ min CJ yang bernilai kurang dari 0, yaitu ini, min 4. Berarti kita simpulkan tabelnya belum optimum. Sehingga kita perlu melakukan perbaikan sekali lagi gitu. Jadi Anda ketika sudah seperti ini, Anda bisa langsung menyiapkan lagi tabel ketiga. Tabel ketiga bisa diisiin dulu ini variabel yang atas ini dulu bisa diisiin ya, disiapin di bawahnya. Gitu. Tapi prosedur kita sekarang akan masuk ke perbaikan kedua. Sama ya prosesnya, kita ulang sekali lagi gitu. Bu, ada nggak Bu soal yang cuma sekali perbaikan langsung udah tuntas? Ada, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Kebetulan ini satu belum tuntas. Jadi harus perbaikan kedua. Oke, yang pertama kita ulang menentukan kolom kunci. Kolom kunci prinsipnya sama. Dari XK kita pilih dari ZK min CK terkecil atau ZC min CJ yang paling kecil. Dalam soal ini jelas dia adalah min 4 yang berkedudukan sebagai ZC min CJ terkecil. Karena min 4 ada di sini berarti tarik ke atas, ini semua adalah kolom kunci.
Karena sekarang ini menjadi kolom kunci, berarti Y ini nanti akan masuk menjadi variabel basis. Jadi sekarang Y ini akan masuk menjadi variabel basis gitu. Selanjutnya seperti tadi, kita harus menentukan mana yang harus keluar dari basis yang ada di sini. Apakah R ataukah S ataukah X gitu. Loh Bu, tadi kan X kan sudah mendepak si T kan? Masa ini si X keluar lagi? Bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi X ini tadi sudah menggantikan T, terus dia digantikan lagi oleh Y, bisa jadi. Ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Tapi tetap kita harus hati-hati memilih baris kunci, harus tetap pakai patokan yang resmi kayak tadi ya. Oke, ingat kita harus menentukan RI dulu. Jadi kalau tadi misalkan RI-nya belum terisi kan tadi, karena RI itu kan harus milih kolom kunci dulu kan. Berarti sekarang kita menentukan RI dulu. Sama caranya BI dibagi kolom kunci, dibagi unsur yang ada di kolom kunci. Tapi sebelumnya harus kita ingat dulu bahwa unsur yang dipilih, unsur kolom kuncinya harus positif. Nah, di sini bisa kita periksa dulu bahwa ternyata memang unsur di kolom kuncinya semuanya positif. 4, 1,5. Semuanya positif berarti aman. Semuanya dihitung menjadi RI. Jadi 360 dibagi 4, 90. 50 dibagi 1, 50. 120 dibagi setengah adalah 240. Kita pilih yang terkecil. Jelas yang terkecil adalah 50 sebagai RI terkecil. Berarti tarik garis ke kanan, ke kiri, dia semua ini adalah baris kunci. Jadi setelah kita sudah memilih baris kunci, berarti kita tahu bahwa nanti Y ini akan menggantikan S gitu. Jadi S ini nanti yang akan tergantikan oleh Y gitu ya. Jadi R ini yang tergantikan oleh Y. Dengan demikian yang menjadi unsur kunci atau elemen kunci adalah yang saya kasih tanda bintang. Nah, angka 1 inilah yang nanti akan menjadi elemen kunci. Jadi nanti dia akan diubah menjadi 1 utama. Jadi dia akan kedudukannya menjadi 1 utama. Gitu ya. Sama seperti tadi stepnya. Nah, selanjutnya untuk OBE-nya ini saya langsung tampilkan perbandingannya di kiri dan kanan, tablo kedua sama tablo ketiga. Di sini langsung saya tutup stiker biru karena di bukunya Pak Mariono ada kesalahan, rupanya kesalahan ketik ya. Silakan dilihat sendiri, yang benar seperti ini dan kita menggunakan huruf kecil. Jadi seperti yang tadi kita lihat bahwa kolom kuncinya kita tadi adalah Y. Jadi Y ini akan menduduki basis, menggantikan baris kuncinya adalah S. Jadi yang digantikan adalah S, sehingga nantinya awalnya kan yang S ini yang bernilai 010. Setelah OBE nanti yang kolom Y ini yang harus berubah menjadi 010. Jadi ini nilainya akan berganti. Entah ganti jadi berapa, tapi yang ini nanti akan menjadi 010 gitu dengan menggunakan OBE. Bisa nggak kira-kira Anda bikin OBE yang pas sehingga menghasilkan tabel ketiga seperti yang ada di sebelah kanan? Gimana tuh? Jadi kan step yang pertama tadi kayak tadi yang di waktu perbaikan yang pertama, ingat kita berangkat dari baris kunci atau dari elemen kuncinya. Jadi kita harus membuat supaya elemen kunci itu menjadi 1. Lah kebetulan di sini ini kan elemen kuncinya sudah 1. Sudah 1 ya kan? Berarti perlu OBE enggak? Enggak. Berarti baris kedua tetap. Jadi di baris kedua, jadi ini maknanya baris kedua bar atau baris kedua yang baru itu sama dengan baris kedua yang lama. Kenapa? Karena ininya sudah 1. Jadi tinggal ini seret 1 baris sampai BI ini ya. Ini di copy paste ke sebelah kanan. Set. Jadi baris kedua sudah beres. Kenapa? Karena dia sudah 1. Tinggal yang kita kerjakan selanjutnya adalah untuk membuat supaya 1 yang ini tadi bisa menjadi statusnya adalah 1 utama, maka elemen lain yang ada di kolom tersebut, ya ini ada yang ada di kolom ini, dia harus berubah menjadi 0 dan 0 juga. Ya, pokoknya yang lainnya 1 utama dia harus 0. Jadi 4 dan setengah ini harus berubah menjadi 0. Jadi nanti bentuknya akan sama seperti ini, 0, 1, 0.
terserah mau baris ketiga dulu atau baris pertama dulu yang diopeni, terserah ya. Saya misalkan baris pertama dulu. Jadi baris pertama yang baru, karena ini 4, berarti dia adalah baris pertama yang lama dikurangi 4 kali baris kedua yang baru. Jadi 4 dikali 4 dikurangi 4 kali 1 kan 0 hasilnya gitu ya. Terus ke kanan juga seperti itu. Contoh ini kok bisa dapat 7 misalkan. Nah, ini kan 7 ini diperoleh dari ini B1 berarti kan B1 yang lama min 1 dikurangi 4 kali B2 yang baru. Lah B2 yang baru ini kan min 2. Kan tetap kan B2 yang baru kan tetap sama dengan B2 yang lama. Jadi ini tetap min 2. Jadi min 1 dikurangi 4 kali min 2. Jadi min 1 plus 8 hasilnya menjadi 7 gitu ya. Yes, baris ketiga seperti apa? Berarti sampai sini Anda harusnya sudah bisa nebak tuh kalau bikin baris ketiga yang baru sama dengan baris ketiga yang lama. Pokoknya kalau nggak ada tanda bar berarti itu lama. Baris ketiga lama dikurangi setengah kali B2 yang baru. Jadi ya supaya pokoknya dia jadi 0, gimana caranya gitu. Ikuti pola ini aja. Jadi Anda tinggal lihat, kalau misalkan masih bingung OBE, tinggal lihat tadi contoh yang di perbaikan 1, terus lihat contoh di perbaikan 2, polanya ini sama, lihat. Jadi bagaimana cara mengatur B1 ya, B1 lama diapain dengan B2 yang baru. B3 yang baru itu sama dengan B3 lama dikurangi dengan berapanya B2 yang baru. Jadi patokannya pokoknya selalu pakai B2 ini atau baris kuncinya. Kalau tadi kan baris kuncinya B3 tuh yang diperbaikan 1. Kalau ini baris kuncinya di B2. Gitu. Jadi diperolehlah hasil seperti yang ada di kanan. Nah, bisa dilihat bahwa S ini sekarang sudah digantikan oleh Y, dan karena S ini digantikan oleh Y, otomatis koefisien ongkosnya juga bukan 0 lagi. Menyesuaikan Y di sini koefisien ongkosnya 20, berarti ini juga diganti 20. Selanjutnya kita pakai untuk menghitung ZJ. Nah, di ZJ ini kita harus hati-hati karena sini 20, sini 32. Kalau yang atas kan 0 semua, berarti dikali 0 kan tetap 0. Kalau ini sekarang kita bacanya di jumlah. 20 kali 0 ditambah 32 kali 1, 32. Terus yang ini 20 kali 1 ditambah 32 kali 0, 20. 20 kali 0 ditambah 0, 0. 20 kali 1, 20. Ditambah 32 kali min setengah, min 16. Berarti 20 tambah min 16, 4. Dan seterusnya. Itu sama di BI juga seperti itu. 95 ini diperoleh dari tadi OBE yang ini. Nah, dari OBE yang ini. Jadi B3 bar itu kan diperoleh dari B3 lama, berarti ini 120 dikurangi setengah dari B2 yang baru 50. Setengah dari 50 adalah 25, berarti 120 dikurangi 25 ketemunya adalah 95. Setelah itu untuk Z yang total diperoleh dari 20 kali 50 ditambah 32 kali 95 ketemunya 4040. Yang 160 kenapa nggak dipakai? Bukan nggak dipakai, tapi karena dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Jadi ini dijumlah hasilnya Z-nya 40. Setelah sudah lengkap, sebelum mengisi RI, nggak perlu ngisi RI dulu, pokoknya sampai sini ini sudah lengkap, kita uji sekarang. Ujinya menggunakan patokan yang tadi. Ingat, tablo optimum diperoleh ketika ZJ min CJ sudah bernilai lebih dari sama dengan 0 untuk semua J. Jadi artinya tidak ada bagian yang di sini yang masih bernilai negatif. Kalau kita lihat ini kan sudah optimum ya kan? Karena tidak ada ZJ min CJ yang bernilai kurang dari 0. Atau bisa juga ditulis ZJ min CJ lebih besar sama dengan 0 untuk semua J. Berarti kita simpulkan tabelnya sudah optimum. Sehingga iterasinya berhenti. Setelah berhenti, berarti kita sudah tidak menggambar tabel selanjutnya, berarti kita tidak melakukan perbaikan lagi, kita tinggal menuliskan hasil dari kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kita melihatnya dari variabel yang duduk di basis dan juga nilai BI-nya. Jadi kalau dimiliki kesimpulan seperti ini.
R-nya adalah 160, kemudian Y-nya adalah 50, kemudian X-nya adalah 95. Dan karena S-nya itu tidak ada di basis, T juga tidak ada di basis, berarti dianggapnya S dan T-nya adalah 0. Nah, untuk F-nya kita sebenarnya F-nya langsung boleh dituliskan dari sini kan dapatnya 40-40 ya, karena sini Z-nya. Karena tadi kita di soal itu pakainya simbolnya F ya, kita tulis F sama dengan 40-40. Kalau misalkan di soalnya pakai Z ya, Z sama dengan 40-40. Jadi mengikuti aja ya. Terus bagian ini, yang bagian penjabaran ini boleh ditulis boleh enggak, tapi lebih lengkap kalau ditulis seperti ini karena artinya kita tahu bahwa meskipun di sini ini kan ada R, X, Y yang duduk di basis dan R ini kan nilainya 160, tapi kan dia adalah peubah semu atau variabel semu kan, variabel slack, biar gimana pun ketika dikembalikan ke fungsi asli atau ke fungsi tujuan, maka hasilnya akan tetap 0 di bagian ini. Jadi 440 itu benar-benar diperoleh dari X dan Y-nya gitu. Jadi tergantung soal. Kalau yang ditanyakan adalah nilai maksimum ya 40-40 jawabnya. Tapi kalau misalkan diminta tentukan nilai X dan Y yang memenuhi, berarti jawaban terakhirnya adalah ini. X-nya sekian, Y-nya sekian. Kalau mau dilengkapi seperti ini juga boleh, tapi di bagian kesimpulan dituliskan jadi diperoleh nilai X sama dengan 50 dan nilai Y sama dengan 95. Kalau ditanyakan kasusnya maksimum, berarti jadi diperoleh nilai maksimum adalah 440 gitu. Kalau soal cerita, kalau basisnya dari soal cerita berarti ya harus dikembalikan si X-nya tadi apa, Y-nya tadi apa gitu. Kalau ditanya berapa keuntungan maksimum yang diperoleh bla 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 gitu misalkan, ya tinggal jawab keuntungan maksimumnya aja. Tapi kalau ditanya berapa harus diproduksi gitu, berapa banyak produk A dan B yang harus diproduksi untuk memperoleh hasil maksimum, berarti dijabarkan produk A sekian, produk B sekian gitu ya. Jadi ini sampai sini ini simpleksnya sudah selesai, jadi tinggal mengembalikan ke soalnya. Kalau memang aslinya soal cerita ya dikembalikan ke cerita, kalau enggak ya begini aja sudah cukup gitu ya. Jadi ini contohnya untuk yang tableau simplex. Anda bisa baca sambil melihat contoh di buku-buku yang lain, tapi kita sepakati contohnya maksudnya simbol dan penulisan dan cara menjawab kita ikut pola ini ya, kita ikut pola ini aja. Jadi kita ikut pola ini aja. Ikut kita seragamkan, ikut polanya bukunya Pak Mariono ini aja supaya enak. Nanti kalau satunya pakai simbolnya buku ini, satunya pakai ini nanti ribet ya. Kita pakai ini aja. Terus tadi ini kan kalau di contoh yang saya tampilkan tadi ini kan tableau pertama, tableau kedua, sama tableau ketiga kan masing-masing ada tabelnya sendiri-sendiri gitu ya, ada tabelnya sendiri-sendiri. Nah ini sebenarnya boleh disusun jadi satu, artinya tabelnya itu langsung memanjang. Jadi setelah tableau kedua sini tinggal dilanjutin aja, bisa nih tarik garis ke bawah sini, bisa langsung masuk ke bagian koefisien teknis, jadi masuk bagian sini. Artinya kita tidak perlu lagi menuliskan bagian sini, dua baris yang di atas ini nggak perlu lagi dituliskan gitu, jadi tinggal nyambung aja. Anda bisa lihat contohnya di bukunya Pak Mariono, misalnya kita sambung seperti itu sih kalau saya. Tapi kalau misalkan bingung, karena kadang ada beberapa yang bingung karena tabelnya kan kalau semakin panjang itu melihatnya angkanya kan semakin banyak gitu ya, takut salah apalagi waktu UBE. Nanti yang dilihat baris yang mana, itu nanti ada yang bingung, boleh dipecah-pecah jadi 3 tabel seperti ini juga boleh ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk latihan mandiri silahkan Anda melihat buku dari Pak Hardi Suyitno. Sudah ada nomor-nomor yang saya pilih karena nomor-nomor yang dipilih ini sudah kasus maksimum baku, jadi yang semua kendalanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi silakan dikerjakan di kertas boleh atau buku catatan, nanti saya akan minta secara acak mahasiswa untuk mengumpulkan hasil kerjaannya ya. Silakan dikerjakan, insya Allah kita ketemu hari Senin. Kita tambah dengan contoh kasus yang lainnya, bisa jadi yang kendalanya lebih dari atau kasus yang minimum gitu ya. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Selamat latihan. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.